Aku terbangun, heran mengapa aku berada di sini dengan gaun bak noni Belanda yang sudah terbalut di tubuhku. Aku pikir aku sedang bermimpi, ternyata tidak. Setelah ku tampar pipiku pelan dengan harap yang terjadi saat ini tidak sungguhan. Kemudian aku berdiri perlahan, menatap panorama yang tidak terbayangkan olehku sebelumnya. Sangat indah, sampai aku tak bisa berkata-kata. Saking fokusnya, tubuhku hampir terbentur pohon pinus. Untung saja, gumamku. Namun suara seseorang berhasil menginterupsi indera pendengaranku. Hahaha, makanya kalau berjalan itu lihat sekitar, katanya dengan nada mengejek. Aku mendecak sebal. Dalam hatiku, baru pertama kali bertemu saja sudah sok kenal. Tapi biarkanlah, suka-suka dia. Dia bersuara lagi. Oh, sepertinya aku belum pernah melihatmu. Sambil mengerutkan dahinya. Siapa namamu? Lanjutnya. Aku Iris Berenice. Salam kenal, jawabku sambil tersenyum. Kalau aku Darren Arbesio, ucapnya. Dengan canggung aku pun langsung berjalan mendahuluinya. Apa kau ingin berjalan-jalan? Hutan ini dikenal dengan pohon pinusnya yang menakjubkan loh, ucapnya yang membuatku agak kaget. Wah, sudah kuduga, aku akui hutan ini sangat indah. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama untuk berkeliling, aku diajak Darren berkunjung ke rumahnya. Betapa terkejutnya aku mengetahui bahwa Darren merupakan pangeran yang beberapa waktu lagi akan dilantik menjadi raja. Aku tidak menyangka kau ternyata adalah pangeran, bahkan akan dilantik menjadi raja, ucapku. Bukan apa-apa, jawabnya malu-malu. Apa mulai sekarang aku harus menghormatimu, pangeran? Aku bertanya karena dia memang seorang keturunan kerajaan. Aku bahkan tidak tahu dari mana asalku. Sampai-sampai aku sudah berada di sini beberapa jam yang lalu. Hei, kau adalah temanku, jadi tidak usah memanggilku dengan embel-embel pangeran itu. Sejak kapan kita berteman? Aku saja sempat kesal dengan dia. Tapi baiklah, jika dia menganggapku temannya, aku juga akan menganggap dirinya adalah temanku. Hari sudah semakin gelap. Dan sekarang langit sedang menurunkan hujan yang deras. Aku disuruh Darren untuk menginap di sini saja. Lagi pula, jika aku keluar dari istana, aku tidak tahu aku harus tinggal di mana. Jadi aku terima saja tawarannya. Sebenarnya bukan tawaran sih. Darren mengatakan ini adalah perintah. Mau tidak mau, aku harus menerimanya. Sudah 8 bulan aku di tempat ini. Aku dan Darren pun tetap berteman baik, walau 2 bulan yang lalu, Darren mengungkapkan bahwa dia menyukaiku. Iris, sudah lama aku memendam rasa padamu, bahwa aku menyukaimu. Setelah Darren mengungkapkan perasaannya, aku pun langsung berlari. Untuk saat ini, yang terbaik adalah menghindari Darren, pikirku. Bagaimanapun juga, aku tak bisa menerima perasaannya. Kita hanya teman baik, itu pun dilalui dengan waktu yang cukup singkat. Saat ini aku sedang menyiram bunga-bunga yang berada di taman belakang istana. Ini salah satu hobiku sejak aku menginjakkan kakiku di istana. Dan tepat hari ini, hal buruk mulai menimpaku. Ketika aku sedang menyiram bunga yang terkena air menjadi hangus terbakar. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku terkejut sekaligus ketakutan. Saat hal itu terjadi, ternyata Ratu melihatnya dan langsung menghampiriku. Apa yang baru saja aku lihat, Iris? Kau tahu kan bunga-bunga itu punyaku? Jadi kau harus menjaganya dengan baik. Ratu, maafkan aku. Aku juga tidak tahu kenapa bunganya menjadi hangus. Aku menundukkan kepalaku, takut dengan tatapan sang ratu yang seakan-akan adalah laser yang dapat membunuhku hari itu juga.
Hari demi hari, hal buruk yang terjadi semakin parah. Seperti figura kesayangan raja yang terjatuh lalu pecah, vas bunga milik ratu yang dicuri, hingga jatuhnya lampu gantung istana. Hal-hal itu membuatku dicap si pembawa sial. Aku sedih, sangat sedih sampai aku jatuh sakit. Awalnya hanya mengalami demam biasa, tetapi seiring berjalannya waktu, bintik-bintik kecil mulai muncul di permukaan kulitku. Sejak saat itu, Darren sudah tidak peduli denganku lagi. Hari ini aku keluar dari istana, lebih tepatnya diusir, karena para anggota kerajaan takut jika penyakit yang dideritaku menular kepada mereka. Sudah jauh aku pergi keluar istana. Tiba-tiba hujan turun sangat deras yang membuatku meneduh di bawah pohon pinus. Saat menunggu hujan reda, ada seseorang yang menghampiriku dengan kereta kudanya. "Sedang apa kau di sini?" tanyanya. "Aku sedang berteduh, Tuan." Aku bingung ingin memanggil dia dengan sebutan apa, jadi aku bilang Tuan saja. "Haha, jangan manggil Tuan, panggil aku dengan nama saja. Namaku Charles Desmond." Aku mengangguk mengiyakan perkataannya. "Kau masuklah ke dalam keretaku, daripada basah terkena hujan," ucapnya. "Terima kasih atas bantuanmu, Charles." Lagi-lagi aku mengunjungi istana. "Charles, apa kau seorang pangeran?" tanyaku. "Kau sadar cepat sekali ya, haha." "Iya benar," jawabnya. Lalu dia mempersilahkan aku untuk masuk. "Oh iya, aku belum tahu namamu." "Aku Iris Berenice," jawabku cepat sampai memotong ucapannya. "Oke Iris, kau tinggal di sini saja untuk sementara waktu, sampai penyakitmu hilang. Akan aku panggilkan tabib istana untuk memberikanmu obat," ucapnya. "Terima kasih banyak, Charles." Waktu demi waktu berjalan dengan baik. Aku selalu dibantu oleh Charles. Hingga di tubuhku sudah tidak terlihat lagi penyakit yang aku derita. Selama itu, aku masih belum tahu apa yang menyebabkan aku terkena penyakit ini. Sampai suatu hari, Charles memberitahuku bahwa yang melakukan tindakan ini adalah Darren. Aku kecewa. Teman yang aku percaya malah mengkhianatiku, sampai aku sudah tidak kuat lagi di tempat ini. Aku merasa nyawaku diambil pelan. Kenyataannya, aku baru saja terbangun di tempat tidurku, dan yang membuatku kaget, mengapa Charles ada di hadapanku saat ini?